Yang terhormat kepada Bapak Husnan, dipersilahkan. Sekolah alam itu adalah sebuah cerita. Cerita di mana kalau kamu sekolah di sini, kamu akan bahagia, kamu akan menemukan potensi terbaiknya, kamu akan menjadi orang yang paling sebaik-baiknya manusia. Itu yang saya ceritakan tiap hari ke semua orang. Sekolah alam adalah sebuah gagasan revolusioner model pendidikan yang menumbuhkan setiap anak. Namun, bagi Lendo Novo, sekolah alam bukan hanya tentang perubahan metode belajar. Sekolah alam adalah awal dari perjuangan membangun peradaban. Sebagai sebuah gerakan, sekolah alam juga terus membesar. Saat ini, sekitar 200 sekolah alam telah tersebar di berbagai penjuru Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Para pejuang sekolah alam terkonsolidasi dalam barisan yang rapi pasca pendirian jaringan Sekolah Alam Nusantara pada tahun 2011. Kini, titik-titik tumpu itu terkoneksi dan saling memberi energi. Perjalanan gerakan sekolah alam tidak dapat dilepaskan dengan konteks lingkung eksternal yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sekolah alam. Pada 25 tahun kedua, perjalanan gerakan sekolah alam juga akan bertemu dengan momentum-momentum penting bangsa ini. Tahun 2045, pada usia emas 100 tahun kemerdekaan, Indonesia ditargetkan mencapai puncak kejayaannya. Bonus demografi, pertumbuhan ekonomi, dan bertambahnya jumlah kelas menengah menjadi peluang bagi sekolah alam. Sementara itu, relevansi sekolah alam juga diuji oleh pergantian generasi dan kemajuan teknologi. Ini tentang mencari titik temu, bagaimana gerakan sekolah alam memanfaatkan momentum sejarah, memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan, berkontribusi mewujudkan Indonesia emas dengan merealisasikan visi 2045. Visi 2045 Gerakan Sekolah Alam. Terwujud pendidikan dan peradaban Indonesia yang rahmatan lil alamin. Dengan nilai perjuangan, persaudaraan, kemandirian. Untuk mewujudkan visi 2045, Gerakan Sekolah Alam membuat peta jalan yang terbagi dalam 3 fase sebagai berikut. Fase pengokohan 2023-2030. Pada fase ini, fokus utama adalah mengokohkan sekolah alam sebagai titik tumpu gerakan. Fase pengarus utamaan 2030-2037. Periode ini merupakan momentum terbaik bagi penumbuhan sekolah alam. Fase perluasan dampak 2037-2045. Pada periode ini, pertumbuhan sekolah alam terus berlanjut. Eksperimentasi pada bidang-bidang garapan di luar pendidikan semakin masif. Misi mewujudkan pendidikan dan peradaban yang rahmatan lil alamin merupakan perjuangan yang panjang dan berliku. Satu hal yang harus kita yakini, gerakan ini insya Allah tidak akan kehabisan energi. Tema kita hari ini itu menuju epicentrum peradaban madani dari gagasan ke aksi nyata. Gagasannya adalah tentang bagaimana mengantarkan setiap sekolah alam itu menjadi kampung rahmatan lil alamin. Itu gagasan utamanya.
Dan itulah yang kemudian menjadi episentrumnya, Peradaban madani yang sering kita dengar dari Bang Lendo itu sebuah peradaban yang green dan peace. Green adalah tentang kepedulian kita tentang lingkungan hijau. Peace adalah membangun kedamaian. Lawan dari kedamaian adalah kesenjangan. Dan kampung rahmatan lil alamin adalah cara kita untuk membangun kedamaian, menghilangkan kesenjangan, membangun kedamaian. Sesimpel itu didefinisikannya, dan itulah kerennya Bang Lendo. Dari sebuah gagasan besar terdefinisi dengan simpel. Jadi gagasannya adalah kampung rahmatan lil alamin, outputnya adalah green dan peace. Tugas kita kemudian bagaimana setiap sekolah kita mewujudkan sebuah kampung rahmatan lil alamin yang green dan peace itu. Dari gagasan ke aksi nyata. Saya percaya dengan proses berkumpul, bergerak, berkarya yang pernah menjadi temanya leaders meeting di Regio 8. Hari ini teman-teman kita berkumpul. Fungsi perkumpulan kita adalah membangun senyawa. Kita hadir dengan keunikannya masing-masing. Dan kita tidak menghapus keunikan itu. Justru keunikan teman-teman harus semakin nyata. Harus menjadi berbeda. Menjaga keunikannya. Karena begitulah unsur. Tugas kita kemudian bergerak berkumpul untuk menjadi senyawa. Melakukan persenyawaan dengan alignment, dengan penyelarasan. Tadi yang disampaikan video adalah bagaimana kita menyelaraskan visi gerakan ini. Kemudian berikutnya adalah melakukan take and give, saling memberi dan menerima supaya terjadi ikatan. Teruslah memberi dan menerima supaya ikatan kita semakin kokoh. Kekokohan ikatan itulah yang kemudian membuat kita menjadi senyawa yang keren, yang kuat. Karena dengan cara itulah kita menjadi lempengan yang kokoh, lempengan yang kuat. Karena epicentrum gempa itu terjadi karena benturan lempengan. Maka bersiaplah untuk hadir kokoh, kuat, dan berbenturan dengan lempengan yang lain. Karena dengan cara itulah kita bisa menjadi epicentrum. Membuat tatanan-tatanan baru yang kemudian kita memenangkan pertempuran itu. Itulah fungsi perkumpulan kita untuk menjadi senyawa. Maka jangan lelah untuk memberi. Karena itulah modal kokohnya ikatan. Kemudian tugas kita bergerak, berolahraga supaya otot-otot kita kuat. Tadi pagi saya ngobrol sama Pak Rizky. Supaya tubuh kita kuat, otot-otot kita, otot yang harus dibangun adalah otot-otot yang kuat. Karena daya hidup kita ditentukan oleh kekuatan otot. Dan salah satu kekuatan otot ditentukan oleh pergerakan, olahraga. Maka jangan berhenti bergerak, jangan berhenti berpuas diri dengan capaian-capaian kita hari ini. Karena tugas kita kemudian bergerak dari satu area ke area yang lain. Jadilah otot-otot pergerakan ini menjadi otot-otot yang hebat, yang kuat,
yang punya daya tahan yang panjang. Karena gerakan ini adalah gerakan yang panjang. Berkumpul, bergerak, berkarya, kemudian jadilah karya-karya kita hadir di setiap tempat, di mana kemudian dia menjadi epicentrum yang kemudian pada saatnya nanti digerakkan, kemudian menggoncang Indonesia, Indonesia menggoncang dunia insya Allah. Itu kira-kira teman-teman kenapa kita hadir, untuk tidak lelah membangun ikatan. Atas seluruhnya, seluruh kontribusi teman-teman panitia Regio 10, seluruh dedikasinya, persiapannya, kemudian steering komite, para pengurus besar JSAN dari pusat sampai Regio, terima kasih banyak. Kemudian para sponsor yang mendukung agenda kita hari ini, insya Allah seluruh curahan tenaga pikiran seluruh curahan tenaga pikiran dan menjadi saksi insya Allah nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.